Selamat sore, adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat bergabung pada mata kuliah Introduction Linguistik. Senang bisa bertemu kembali dengan adik. Oke, ya. Jadi hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Introduction to Linguistic. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mata kuliah ini sebenarnya diampu oleh Pak Juli. Karena beliau sedang menempuh S3 atau program studi doktor, tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah lebih dari 10 SKS. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini dibebankan atau ditugaskan kepada saya oleh Bapak Kodi. Ya, jadi mulai hari ini sampai nanti final test, saya yang akan menjadi penanggung jawab mata kuliah Introduction to Linguistic. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai dasar-dasar linguistik. Jadi untuk lebih mudahnya dan untuk lebih membuat adik-adik mengerti, saya akan mengajarkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin beberapa nanti saya akan selipkan istilah linguistik dan bahasa Inggris itu sendiri dalam beberapa sub bahasan mata kuliah ini. Nah, tidak usah berpanjang lebar lagi, saya akan langsung melakukan share presentasi atau materi untuk hari ini. Oke, bagaimana? Bisa dilihat slide-nya? Oke, jadi untuk pertemuan hari ini seperti biasa ya, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan hari ini meliputi pendahuluan, penjelasan CPL, CPMK, dan RPS. Apa yang akan saya jelaskan hari ini sedikit tidaknya mirip dengan apa yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin, terutama pada mata kuliah Speaking Narrative. Hanya beberapa poin saya kondisikan dengan konten mata kuliah Introduction to Linguistics. Nah, ini ya. Jadi, nama mata kuliah ini sendiri Introduction to Linguistics. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya mungkin kalau tidak harfiah, ya perkenalan kepada dasar-dasar linguistik, ya. Atau kalau lebih berterima terjemahannya dasar-dasar linguistik. Nah, pengampunya saya sendiri, Pak Eka atau Mr. Eka. Nah, jumlah SKS-nya itu 3 SKS. Kemarin masih ingat satu SKS berapa menit? Ya, 50, berarti 50 kali 3. 150 menit itu idealnya. Ya, tapi nanti saya akan tambah dengan penugasan. Ya, jadi supaya tidak jenuh, adik-adik mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan kemudian nanti saya minta adik-adik juga melakukan kegiatan presentasi. Ya, jadi biar ada istilahnya student centered learning, ya, pembelajaran yang dipusatkan kepada para mahasiswa. Oke, berikutnya, nah, Introduction to Linguistics ini merupakan mata kuliah wajib
program studi. Ya, jadi bukan mata kuliah pilihan di luar program studi. Ya. Kemudian untuk jumlah perkuliahan sama seperti mata kuliah yang lain, ada 16 kali pertemuan. Jadi bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. 16 kali pertemuan, jadi 14 kali pertemuan itu perkuliahan ya, dengan presentasi ya, kemudian diskusi dan lainnya. Termasuk nanti di pertemuan ke-8 itu ada middle test. Dan pertemuan ke-16 itu ada final test. Ya, jadi total ada 16 kali pertemuan. Lalu metode perkuliahan yang kita gunakan yaitu daring, luring, atau hybrid seperti hari ini. Nah, CPL ini sedikit tidaknya mirip atau sama dengan apa yang sudah saya sampaikan pada mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi hal yang paling mendasar adalah mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan, kemudian menjunjung tinggi nilai moral dan etika, ya, kemudian juga mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi, ya, dalam mata kuliah yang saya ajarkan. Lalu CPMK, penjelasan capaian pembelajaran mata kuliah yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana kita atau adik-adik bisa mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggris terutama yang berhubungan dengan dasar-dasar ilmu kelinguistikan. Ya, itu bisa diaplikasikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kelinguistikan yang ada di masyarakat. Misal, ujaran kebencian, ya di medsos itu kan banyak. Nah, siapa tahu adik-adik ada yang senang melakukan atau memiliki minat untuk melakukan analisis atau kajian mengenai masalah-masalah kelinguistikan yang ada pada media sosial. Silakan masuk. Ya, mungkin mau dikaji dari sudut pandang teori-teori linguistik. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi apa itu pragmatik, apa itu morfologi, apa itu fonologi, itu nanti akan dijelaskan secara garis besar pada mata kuliah ini. Yang kedua, nah, diharapkan adik-adik bisa menerapkan teori-teori dasar tersebut ya untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan terutama bahasa Inggris ya. Mungkin nanti adik bisa menganalisis teori tersebut dari sudut pandang keilmuan linguistik ya, dalam bahasa sumbernya atau bahasa Inggris, kemudian atau bahasa sumbernya bahasa Indonesia, bahasa targetnya bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, nah bila mana adik-adik punya hobi atau kegemaran, minat yang lebih pada karya ilmiah, mungkin bisa dituangkan dalam karya ilmiah berupa jurnal atau artikel ilmiah. Ya.
Oke, selanjutnya setelah itu jurnal tersebut atau artikel tersebut harus bisa dikomunikasikan ya secara lisan ya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ya, dan wajib menganalisis menggunakan teori kelinguistikan ya, itu saja. Oke. Berikutnya untuk RPS. Nah, ini nanti ya. Kebetulan saya punya soft copy-nya, nanti saya akan berikan di WA atau di grup WA. Di e-kampus juga nanti ya, saya akan kirim atau akan saya isikan. Nah, di sana buku yang akan digunakan untuk pembelajaran ini atau perkuliahan ini adalah buku yang berjudul Introducing English Linguistics dari Charles Mayer. Jadi buku ini yang akan digunakan sebagai rujukan utama untuk perkuliahan selama 1 semester. Oke, kemudian untuk perkuliahan tadi sudah saya sampaikan 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali middle test dan 1 kali final test. Nah, metode perkuliahan yang kita gunakan Zoom meeting, Google Meet atau Cisco Webex. Kemudian apa yang akan kita gunakan medianya atau alatnya, yaitu ya, menggunakan seperti yang ada di sini, whiteboard dan LCD proyektor. Kemudian apa yang akan kita lakukan selama perkuliahan, ya melakukan penjelasan terstruktur, baik dari saya maupun adik-adik, nanti bisa melakukan presentasi, tidak hanya saya sendiri, mungkin nanti adik-adik punya giliran untuk melakukan presentasi. Kemudian diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan berupa paper. Ya, paper itu sejenis ringkasan atau resume, summary dari satu topik atau satu bab. Misal, apa yang dimaksud dengan semantik? Nah, kemudian adik-adik silakan di sana definisikan dan sebutkan fenomenanya. Mungkin nanti adik-adik bisa cari di media sosial, koran, majalah, atau pada pergaulan adik-adik case study. Nah, untuk kategori penilaian ini sama seperti yang kemarin. Jadi ada 4 kategori penilaian atau assessment. Yang pertama, apabila adik-adik hadir penuh, itu poinnya 10% pada setiap pertemuan. Kemudian tugas, itu apabila adik-adik sudah mengumpulkan tugas, itu poinnya 15%. Mengumpulkan dan menjawab dengan benar, ya jangan asal mengumpulkannya, kerjaan temannya yang mengumpulkan gitu ya, kerjaan temannya di copy paste ya. Usahakan nanti belajar mandiri seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Mengapa? Karena nanti adik-adik akan diminta untuk membuat skripsi atau jurnal. Nah, kita masih menunggu informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Apakah skripsi itu akan dihapuskan atau masih tetap diwajibkan? Apakah akan diganti dengan jurnal? Ya sebenarnya sama saja ya kalau menurut saya. Kalau jurnal adik-adik menunggu untuk proses publishing mungkin bisa 3 bulan, tapi halamannya lebih sedikit. Sedangkan untuk skripsi itu membutuhkan waktu yang relatif singkat, tidak perlu proses uploading dan publishing. Nah, jadi ya nanti kita tunggu informasi selanjutnya, itu masih lagi
3,5 tahun lagi ya. Itu kemudian middle test, itu poinnya 25% kalau apa yang adik-adik jawab itu benar semua. Dan yang keempat, final test itu poinnya 50%. Ya, bila apa yang adik-adik jawab pada setiap pertanyaan itu benar. Nah, seperti kemarin untuk grading scale atau skala penilaian, nah itu ada poin A sampai E. Jadi 80 sampai 100 itu A, 78 sampai 79 itu B+, 71 sampai 77 itu B, 64 sampai 70 itu C+, 57 sampai 63 itu C, dan 50 sampai 56 itu D+, 40, 49 D, dan 0 sampai 39 E. Pak Arab tidak ada yang mendapatkan nilai D, walaupun itu D+. Ya, jadi kalau sudah D atau D+, tidak lulus untuk mata kuliah yang adik tempuh pada mata kuliah saya ini. Ya, ya mudah-mudahan semua lulus dengan nilai memuaskan. Nah, itu dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai RPS-nya. Jadi untuk ini gimana? Deal ya? Deal ya? Jadi bisa disepakati bersama ya. Jadi kontrak perkuliahan kita seperti ini. Jadi kehadiran, tugas, middle test, final test, itu poinnya ya sebegini. Ya, jadi deal ya. Oke. Kemudian untuk RPS. Yes. Oke, nah itu ya. Bisa dilihat ya. Kecil. Bisa. Nah, itu adalah 16 kali pertemuan. Ya. Ya, jadi hari ini itu pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua, tolong adik-adik nanti konsep dasar linguistik dan linguistik sebagai ilmu. Ya, itu dipelajari, dipahami. Nanti saya berikan buku referensinya. Untuk pertemuan ketiga yang akan kita bahas adalah hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu sebagai apa? Ya, apakah hanya sebagai sarana komunikasi? Apa bahasa itu bisa digunakan untuk menyampaikan ide gagasan? Apa ada makna yang implisit yang bisa kita tuangkan dalam setiap ujaran? Nah, nanti itu kita akan pelajari di sana. Yang keempat, bahasa dan faktor luar bahasa. Ya, ada bahasa sebagai bahasa itu sendiri dan faktor eksternal yang mempengaruhi setiap bahasa. Ya. Kemudian yang kelima, linguistik dan bidang cakupannya. Apa saja kajian dari linguistik? Ya, subdisiplin ilmunya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada morfologi, fonologi, semantik, pragmatik. Ya, nah itu nanti secara umum akan saya sampaikan. Ya, itu di pertemuan ke-5. Kemudian di pertemuan ke-6, tataran linguistik fonologi. Nah, ini bunyi. Ya, ilmu bunyi itu gimana sih? Ya, memahaminya. Kemudian yang 7, tataran linguistik morfologi, teori pembentukan kata. Ya, bagaimana sih satu kata dengan kata yang lain bisa menghasilkan makna yang berbeda. Ya, kita lihat sekarang tidak hanya bahasa Inggris, mungkin dari bahasa Indonesia atau apa, karena ini sifatnya umum. Ya, mungkin ada tambahan akhiran apa atau awalan apa dari yang kata sifat
atau kata benda menjadi kata sifat. Nah, itu nanti kita lihat di sini. Kemudian di pertemuan ke-8 ada middle test. Itu nanti kita akan melakukan recap. Ya, recap dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 di middle test. Yang pertemuan ke-9 tataran linguistik, sintaksis dan wacana. Ya, sintaksis itu apa? Teori wacana itu apa? Nanti kita akan pelajari di sana. Kemudian yang ke-10 tataran linguistik. Nah, kita akan lihat tataran linguistik level-levelnya ya. Oke, kita lihat di sana bagaimana tataran linguistik yang benar. Yang 11 sejarah dan aliran linguistik. Nah, sejarahnya, kemudian aliran apa saja yang ada dalam bidang kajian linguistik. Siapa bapak linguistik modern ya. Kemudian apa yang sudah dikontribusikan oleh beliau, kemudian didukung oleh siapa lagi perkembangan linguistik di abad ke-20 dan 21. Kemudian kita lihat di sana yang ke-12 tataran linguistik pragmatik. Nah, pragmatik ya, kita akan mempelajari teori-teori pragmatik, ya, teori-teori makna yang sifatnya implisit ya, bukan makna denotatif ya. Jadi by saying something we do something. Ya, dengan kita berkata-kata berarti kadang-kadang ada sesuatu yang ada di luar itu yang memiliki fungsi untuk menyuruh orang melakukan sesuatu. Nah, itu kita nanti pelajari di pragmatik. Kemudian ada linguistik struktural, karena kita mempelajari struktur atau teori struktural linguistik. Kemudian ada tataran linguistik semantik. Nah, kita akan belajar di sana semantik ya, mengenai makna kata ya, makna artian. Nah, nanti kita menemukan di sana ada majas ya. Kemudian ya banyak lagi yang berhubungan dengan semantik. Nah, yang ke-15 kita akan melakukan review materi ya dari pertemuan kedua sampai pertemuan 14 sebelum kita ke final test. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk 16 kali pertemuan kita selama 1 semester ini. Oke, itu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Untuk referensi atau buku ajar nanti saya akan kirimkan melalui grup WA atau aplikasi e-kampus. Nah, supaya saya tidak lupa, saya juga akan mengirimkan link untuk absensi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, silakan. Satu buku materi. Nanti kalau adik-adik mau menambahkan suplemen, cari pengembangan, boleh. Ya, misal tentang sintaksis. Kalau di buku yang saya berikan materinya masih menurut adik-adik kayak kita makan kurang garam, silakan carikan garam di luar. Tapi masih ada korelasinya dengan sintaksis. Jangan pembahasannya sintaksis dicarikan semantik gitu. Jadi tidak nyambung ya. Boleh cari di sumber lain, tapi cantumkan nanti sumber dari mana. Pokoknya ngambil dari internet, dicantumkan. Ya, saya harap nanti setiap presentasi cantumkan sumbernya. Bukunya apa, kalau internet sumbernya dari mana. Ya, kita akan di sini sebagai akademisi, tidak boleh asal comot-comot aja. Harus berdasarkan referensi yang ilmiah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Korti nanti tolong dipandu untuk persiapan presentasi ya.
Saya minta minggu depan sudah presentasi. Itu materi yang kedua. Ya, tolong nanti sisanya nanti saya yang akan menjelaskan. Mungkin ada kendala, nanti saya akan lebih dalam memberikan penjelasan dan mungkin gambaran secara lebih detail. Ya, itu. Silakan nanti Korki dibagi. Mungkin satu materi berdua, bertiga boleh. Ya, siapa presenternya, ya siapa moderatornya silakan. Kita belajar semua bersama di sini. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Untuk minggu depan. Ya, silakan ya. Kita belajar sama-sama di sini. Itu saja sih dari saya. Ada lagi pertanyaan? Bapak, Ya. cuma mau nanya, berarti yang di produk linguistik ini ada penelitian gitu, Pak? Semacam penelitian. Enggak, linguistik ini semacam ilmu. Ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis. Iya, itu ya. Nanti silakan di browsing atau dibaca materi atau referensi yang saya berikan. Ya, linguistic is the systematic study of language. Itu secara umum. Apa sih? Silakan cari subnya, sub ilmunya. Ya, bukan sub ya, sub itu cabang-cabangnya. Ya, jangan sub Pak, suruh nyari sub sama Pak Eka. Yang mau maaf ya saja. Oke, saya kasih ini ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya mau kirim link absensi dulu biar semua absen sekarang.